1317 Kunci kristal ketiga. Omong kosong. Jadi, nyawa Tuan Muda Binatang Tuolangmu lebih berharga daripada nyawa murid-murid Sekte Teritori Utara kita. Kaisar Agung Jinsi tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dengan marah. Leluhur tua Tuolang sedikit terkejut, menyadari bahwa dia telah salah bicara dalam kemarahannya. Dia hanya bisa berkata, kalau begitu, Sekte Wilayah Utara Anda harus memberikan penjelasan kepada binatang buas Tuolang kami. Kata-kata ini membuat marah banyak pengikut Sekte Teritori Utara karena binatang Tuolang yang menyerang mereka terlebih dahulu. Namun sekarang, orang-orang ini menuntut penjelasan terlebih dahulu. Bukankah itu tidak masuk akal? Akan tetapi, betapapun marahnya mereka tetap perlu mendengarkan penjelasan Kaisar Hetan. Kaisar Hetan tidak pernah mudah menyerah, dan sekarang dia bahkan lebih marah dan hampir tertawa. Penjelasan. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Sederhana saja, Yang Chen dari Sekte Wilayah Utaramu yang membunuh cucuku. Aku tidak menginginkan yang lain, hanya nyawanya. Mengenai kematian kedua murid sektemu, aku akan membalasnya dengan nyawa dua binatang Tuolang puncak alam bela diri surgawi kita. Aku hanya ingin Yang Chen mati. Grandmaster Kunya tiba-tiba meraung. Bersedia menyerahkan dua binatang Tuolang puncak alam bela diri surgawi hanya untuk mendapatkan nyawa ganti nyawa menunjukkan betapa marahnya leluhur Kunya. Namun, Hetan tidak mau termakan umpan itu. Dengan suara berat, dia berkata, Kunya, jangan coba-coba mempermainkanku. Nyawa ganti nyawa. Binatang Tuolangmu menyerang dan melukai anggota Sekte Teritori Utara kami terlebih dahulu, yang mengakibatkan kematian. Itu pantas. Jika kau ingin menimbulkan masalah bagi sekte kami, teruslah bermimpi. Yang Chen merasakan kehangatan di hatinya saat mendengar ini. Inilah tipe pemimpin sekte yang diinginkannya. Setidaknya saat berhadapan dengan kekuatan eksternal, Hetan tidak akan pernah menyerah begitu saja. Grandmaster Kunya tiba-tiba membelalakkan matanya, merasa frustrasi dan terhina. Baiklah, Hetan. Aku akan mengingat ini. Hahaha, siapa yang ingin kau takuti? Hetan sama sekali tidak peduli, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Sebagian besar kekuatan yang hadir hanya menonton dengan penuh minat, dan tidak ada yang berencana untuk turun tangan dan membantu. Jika binatang buas Tuolang benar-benar bertempur dengan Sekte Wilayah Utara, mereka pasti akan berpihak pada yang terakhir. Namun, mengenai binatang buas Tuolang yang ingin membunuh Yang Chen, itu adalah masalah yang berbeda. Mereka selalu dapat membantu Sekte Wilayah Utara setelah Yang Chen meninggal. Paling tidak, ini akan menyebabkan sekte tersebut kehilangan seorang jenius. Yang Chen merasa patah semangat dengan ini. Ini adalah sifat manusia yang tercela. Bahkan dalam hal-hal penting, mereka masih peduli dengan kepentingan kecil mereka sendiri. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa binatang roh api dan binatang Tuolang tetap tidak diinginkan dan dibenci oleh kebanyakan orang. Namun tidak semua orang seperti ini. Pada saat ini, keluarga Bai dari negara bagian ke-42 Barat melangkah maju. Bai Wei punya hubungan dengan Yang Chen, dan dia juga salah satu korban. Dia cepat-cepat angkat bicara, menurutku, binatang Tuolang, sepertinya kalian lupa ini wilayah siapa. Kami di wilayah Barat tidak ingin terlibat dalam urusan kalian dengan Sekte Teritori Utara, tetapi beraninya kalian, binatang Tuolang, menyerang orang-orang kami dari 42 daerah Barat secara diam-diam. Dan sekarang kalian menuduh Sekte Teritori Utara terlebih dahulu. Apa kalian tahu tempat kalian? Ketika Yang Chen melihat ini, dia menatap Bai Wei dengan rasa terima kasih. Bai Wei kemudian tersenyum tipis kepada Yang Chen, jelas bermaksud untuk membantu. Jika tidak ada seorang pun yang bersedia membantu, Kunya tentu akan menjadi sosok yang mendominasi dan tak terhentikan. Namun sekarang dengan bantuan seseorang, segalanya berbeda. Grandmaster Kunya tidak dapat menahan amarahnya, membalas, keluarga Bai, kalian terus berbicara tentang 42 daerah Barat. Apakah kalian bisa mewakili 42 daerah Barat? Bai Wei tidak berbicara, tetapi Bai Zhang dari samping menimpali sambil mencibir, hahaha, Kunya, kamu benar sekali. Keluarga Bai kita benar-benar dapat mewakili 42 daerah Barat. Siapa yang berani mengatakan bahwa kita tidak dapat mewakili 42 daerah Barat? Hah? Siapa yang mengira kita tidak bisa? Keheningan yang mematikan. Tak seorang pun dari 42 daerah Barat yang mengatakan apapun. Tidak ada pilihan lain. Keluarga Bai adalah simbol dan pemimpin yang tak terbantahkan dari 42 daerah Barat. Kata-kata Kunya hanya membentur tembok batu. Kuzenan memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara, hehe, binatang Tuolang, sungguh tepat bahwa kamu menyinggungnya. Atas nama wilayah selatan, saya ingin bertanya mengapa kamu menyerang kami. Setelah mendengar ini, Grandmaster Kunya tahu ada yang tidak beres. Paling tidak, situasinya tidak menguntungkannya. Awalnya, berbagai kekuatan tidak peduli dengan pertikaian internal, karena begitu mereka berada di dalam, itu adalah persaingan hidup dan mati siapa yang peduli. Akibatnya, mereka menghadapi orang-orang terlebih dahulu, membuat semua orang marah. Setelah ini, Sekte Divisi Laut juga maju, dengan Kaisar Fen Shui berkata dengan dingin, binatang Tuolang, salah satu anggota Sekte Divisi Laut kami juga tewas di tanganmu.
Apakah menurutmu kau juga berutang penjelasan kepada kami? Hanya Ling Nuzong dan keluarga kerajaan yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan maju, meskipun mereka juga telah menderita di tangan binatang buas tuolang. Karena masalah tersebut belum memengaruhi mereka secara langsung, mereka tetap diam. Namun, hanya beberapa kekuatan ini saja sudah cukup untuk membuat Grandmaster Kunya kebingungan. Pada saat ini, wajah Kunya dipenuhi rasa malu. Tepat saat dia tidak tahu harus berkata apa, api yang mengejutkan tiba-tiba muncul, diikuti oleh tekanan yang luar biasa. Semuanya, jangan tergesa-gesa. Kakak saya salah bicara. Mohon maafkan dia. Itu adalah leluhur binatang roh api. Hantu tua ini tidak bisa menahan diri, melangkah maju saat Kunya dikepung. Mereka melihat binatang roh api raksasa muncul, itu adalah leluhur binatang roh api, Hedu. Leluhur Hedu adalah sosok yang terkenal, bahkan Yang Chen pernah mendengarnya. Namun, Yang Chen sebelumnya tidak mengetahui tingkat kultivasinya secara spesifik, tetapi sekarang dia dapat melihat bahwa Hedu telah mencapai tahap demigod, kekuatannya sama dengan Hua Wanru dan Bai Yudi. Leluhur Hedu, apa maksudmu dengan ini? Ku Zenan bertanya tanpa ekspresi. Hehe, saudaraku di sini hanya ingin menargetkan Yang Chen dari awal hingga akhir. Dia tidak punya niat lain, tetapi dia terlalu ceroboh dengan kata-katanya, tidak dapat mengungkapkan maksudnya dengan jelas. Mohon maafkan dia, kata Hedu Laozu sambil tersenyum. Perkataannya menyebabkan wajah Yang Chen menjadi dingin, sementara yang lain sedikit tertegun. Hedu Laozu, apa maksudmu dengan ini? Jika kau memiliki seseorang dari binatang roh api yang mati di tangan Yang Chen dan ingin membalas dendam dengan kami, maka aku khawatir aku tidak bisa menemanimu. Murid-murid Sekte Wilayah Utara kami sangat cakap. Seorang alam bela diri surga tingkat keempat, pertama-tama menebas binatang tuolang dan kemudian binatang roh api. Hahaha, Kaisar Hetan berkata dengan nada mengejek. Meski terkesan mengejek, niatnya untuk membela diri jelas. Hal ini membuat wajah Hedu menjadi gelap, tetapi dia dengan cepat menjawab dengan dingin, kalian semua seharusnya dapat menebak bahwa kunci kristal itu, yang satu diperoleh oleh keluarga kerajaan, dan yang satu lagi diperoleh oleh Ling Nuzong. Jadi siapa yang memiliki yang ketiga? Bab 1318 Tetua Xie Yun melangkah maju. Ekspresi keluarga kerajaan dan Sekte Ling Eve sedikit berubah, tetapi mereka segera pulih. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat mengakui fakta ini. Bahkan jika berita tentang mereka mendapatkan kunci kristal menjadi publik, mereka percaya bahwa tidak seorang pun akan berani membuat mereka mendapat masalah dalam hal ini. Mendapatkan kunci kristal adalah sesuatu yang pantas mereka dapatkan. Namun, mereka menjadi penasaran siapa yang memegang kunci ketiga. Lagi pula, semakin banyak kunci kristal yang mereka dapatkan, semakin baik. Saat ini, tampaknya baik binatang esensi api maupun binatang serigala tinta belum mendapatkannya. Jika kedua ras ini tidak mendapatkannya, maka kekuatan lain mungkin tidak mustahil untuk disingkirkan. Sekarang, kata-kata leluhur Hedu telah menarik perhatian semua orang. Mereka bisa duduk diam, menyaksikan pertikaian antara binatang serigala tinta dan Sekte Wilayah Utara, tetapi sekarang setelah kunci kristal terlibat, siapa yang tidak penasaran? Hedu leluhur, siapa yang memiliki kunci kristal ketiga? Benar sekali, leluhur Hedu, jangan membuat kami penasaran. Melihat makin banyaknya perbincangan di sekelilingnya, raut wajah Yang Chen pun menjadi serius. Leluhur Hedu mengusap dagunya saat ini dan berkata dengan sinis, hehe, kunci ini ada di tangan Yang Chen dari Sekte Wilayah Utara. Ketika percakapan itu berakhir, seluruh suasana tiba-tiba menjadi heboh. Yang Chen, banyak tatapan orang tertuju pada Yang Chen. Hetan, mendengar ini, berbicara dengan sikap dingin, leluhur Hedu, menurutku kata-katamu agak mengada-ada. Kunci kristal hanya dapat diperoleh dengan membunuh boneka berlapis baja hitam. Bahkan jika kita mengerahkan seluruh kekuatan tim, sulit untuk membunuhnya. Dan kamu mengatakan kunci kristal ini ada di tangan Yang Chen. Sungguh lelucon besar. Tim Sekte Teritori Utara kita bahkan belum mencapai pegunungan kedua, bisakah Yang Chen sendirian membunuh budak Dao berlapis baja hitam ini? Benar sekali. Bagaimana Yang Chen bisa membunuh budak Dao berbaju besi hitam sendirian? Leluhur Hedu, kata-katamu agak menggelikan. Tepat sekali, leluhur Hedu, sebaiknya kau berpikir dulu sebelum berbicara. Yang Chen tidak langsung menanggapi, karena dia bisa merasakan bahwa leluhur Hedu sudah siap dan tidak akan mundur begitu saja. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-kata Hetan, leluhur Hedu menunjukkan taringnya yang ganas tanpa ada niat untuk mundur. Sebaliknya, dia menjadi lebih agresif, Hetan, jangan terburu-buru. Siapa yang mengatakan bahwa Yang Chen-mu sendirian? Anak ini Yang Chen memiliki banyak rahasia, apakah kalian semua tahu? Apa maksudmu, Hedu? Ekspresi wajah Kaisar Agung Hua Wu sedikit berubah. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa Yang Chen memiliki banyak rahasia, tetapi mereka tidak pernah berniat untuk mempertanyakannya. Lagi pula, siapa yang tidak memiliki rahasia? Hehe, apa maksudku? Anak ini, Yang Chen, memiliki dua pembantu yang hebat, Merak Tujuh Warna, dan Singa Iblis Es dan Api.
Mereka berdua kuat, dan bahkan Merak Tujuh Warna telah mencapai tahap piring roh setengah langkah. Anak ini memiliki lebih dari sekadar dua binatang iblis ini untuk membantunya, dan kupikir hubungannya dengan binatang iblis mungkin tidak biasa. He Tan berkata dengan dingin, benarkah? Jika itu benar-benar luar biasa, aku yakin kau, leluhur Hedu, tidak akan menargetkan Yang Chen seperti ini. Aku yakin hubungan Yang Chen dengan binatang iblis itu murni. Dia telah memenangkan klan beruang hitam Gunung Hitam di tahun-tahun awalnya, yang pasti karena suatu kebetulan. Dan untuk memenangkan Merak Tujuh Warna dan Singa Iblis Es dan Api, menurutku itu tidak aneh. Benar sekali, dengan kedua binatang iblis ini sebagai kekuatannya, ditambah kekuatan Yang Chen yang cukup tinggi di antara rekan-rekannya, bahkan boneka berlapis baja hitam, yang kita tahu kuat melawan yang kuat dan lemah melawan yang lemah, dapat menyesuaikan kekuatannya sesuai dengan lawan-lawannya. Kekuatan dan bakat Yang Chen memang terbaik, meskipun dia tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya, dia dapat dengan mudah menghadapi boneka berlapis baja hitam. Selain itu, dengan bantuan Singa Iblis Es dan Api dan Merak Tujuh Warna, apa kesulitannya membunuh boneka berlapis baja hitam? Hedu berkata dengan ekspresi gelap. He Tan berkata dengan dingin, tidak peduli apa, ini hanya kata-katamu yang sepihak. Hedu, kamu mengatakan bahwa murid-murid Sekte Wilayah Utara kita membunuh boneka berbaju zirah hitam dan mendapatkan kunci kristal, jadi begitulah. Benar atau tidak, aku bisa memeriksanya. Hedu berkata perlahan, ini adalah metode yang paling sederhana. Kamu ingin memeriksa dan hanya memeriksa, di mana semudah itu? Huawu berteriak, siapa yang tidak punya beberapa rahasia? Membiarkanmu memeriksa sama saja dengan mengungkap semua rahasiamu kepadamu, bukan? Huawu, He Tan, jika kalian tidak mau berkompromi bahkan saat memeriksa, maka jangan harap aku akan membiarkan Tuan Muda Binatang Serigala Tinta lolos begitu saja. Grandmaster Kunya juga melangkah maju. Ekspresi He Tan dan tiga kaisar berubah drastis saat mereka diserang dari kedua sisi. He Tan tahu bahwa pihaknya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dalam menghadapi kedua kekuatan ini, jadi dia harus mencari bantuan dari kekuatan lain, bertanya, semuanya, apakah kalian percaya apa yang dikatakan binatang esensi api? Ini tidak masuk akal. Kaisar Agung Jinsi juga berteriak dengan marah. Berbagai kekuatan berbisik-bisik dan mulai berdiskusi. Tepat saat semua orang berdiskusi, keluarga kerajaan melangkah maju dengan tidak pantas. Tetua awan jahat yang memimpin terbatuk dua kali, membuat suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Batuk Tetua Yun mempunyai pengaruh yang kuat. Sekte Wilayah Utara, sebenarnya, mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Jika Yang Chen Mu tidak bersalah, biarkan saja binatang esensi api dan binatang serigala tinta memeriksa, hehe, setidaknya itu akan menghindari perselisihan. Namun, binatang esensi api dan binatang serigala tinta tidak bisa begitu saja memeriksa secara cuma-cuma, mendapatkan kunci kristal tidak diberikan begitu saja kepada mereka. Tetua Yun tersenyum tipis, arti dari kata-katanya sangat jelas. Dia jelas-jelas menunjukkan minat pada kunci kristal dan berbicara dengan nada sinis. Kaisar He Tan dan lainnya berusaha tetap tenang. Pada saat ini, Hua Wanru juga ikut bicara, tidak ada salahnya memeriksa. Begitu keduanya membuka mulut, berbagai kekuatan terdiam. Bahkan keluarga Bai dari negara bagian barat ke-42 hanya bisa memberikan tatapan minta maaf. Rupanya, mereka bermaksud untuk campur tangan dalam masalah ini tetapi tidak dapat membantu. Lagi pula, ketika keluarga kerajaan dan Sekte Ling Eve menyampaikan pendapat mereka, keluarga Bai mereka sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Yang Chen dapat melihat bahwa keluarga kerajaan dan Sekte Ling Eve jelas ingin mencari tahu apakah dia memiliki kunci kristal padanya untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Adapun hal lainnya, mereka tidak peduli sama sekali. Dengan sikap mereka saat ini, untuk menghindari perselisihan lebih lanjut, manusia tidak mau saling membantu dalam konflik antara manusia dan binatang iblis. Mengatakan bahwa dia tidak kecewa adalah sebuah kebohongan. Kini, berbagai kekuatan tidak bisa berkata apa-apa, dan sikap mereka cukup jelas. Hal ini membuat leluhur Hedu dan Grandmaster Kunya menunjukkan kegembiraan mereka. Terutama leluhur Hedu, dia tidak bisa lebih bahagia. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan dia mencibir, Sekte Wilayah Utara, He Tan, kalian bertiga, apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan? Itu hanya pemeriksaan sederhana terhadap seluruh tubuhnya, seharusnya tidak ada masalah, kan? Tidak mungkin. Kaisar Agung Huawu masih ingin melindungi Yang Chen. Yang Chen melihat Kaisar Agung Huawu seperti ini, dan hatinya pun menghangat. Namun, pada titik ini, bagaimana mungkin dia membiarkan Kaisar Agung Huawu melindunginya? Bab 1319 Kondisi. Berbagai kekuatan telah menyatakan sikap mereka. Jika Kaisar Besar Huawu dan yang lainnya terus melindunginya, mereka hanya akan menderita tanpa menuai manfaat apapun. Yang Chen melangkah maju tepat waktu dan berkata, pemimpin sekte, Kaisar Agung Jinsi, Kaisar Agung Huawu, Junior bersedia menjalani pemeriksaan. Hedu dan Kunyu awalnya khawatir dengan perlindungan keras kepala He Tan dan Huawu, tetapi ketika Yang Chen mengambil inisiatif untuk menjalani pemeriksaan, mereka menjadi lebih bahagia.
Wajah Kaisar Besar Huawu, Kaisar Hetan, dan rekan-rekannya juga sedikit berubah, memperlihatkan rasa bersalah mereka. Mereka adalah para tetua Yang Chen, tetapi mereka gagal melindunginya, sehingga memaksa Yang Chen untuk mengajukan diri untuk diuji. Apapun hasil pengujiannya, itu adalah bukti bahwa mereka belum memenuhi janji awal mereka. Ketika Yang Chen bergabung dengan Sekte Wilayah Utara, dia pernah berkata bahwa dia memiliki banyak musuh. Saat itu, 3 Kaisar Agung telah berjanji untuk melindungi Yang Chen tanpa syarat, tetapi mereka akhirnya mengingkari kata-kata mereka. Namun, Yang Chen tidak menyalahkan ketiganya. Ia tahu bahwa mereka telah berusaha sebaik mungkin. Pada saat ini, ia mengubah topik pembicaraan dan berkata, namun, Tetua Hedu, Grandmaster Kunyu, jika kalian ingin aku menjalani ujian, kalian setidaknya harus punya alasan. Pertama, aku memang membunuh Feng Du Tuolang, tetapi entah itu 1000 atau 10.000 alasan, dia menyerang terlebih dahulu, dan aku hanya membela diri dan membunuhnya. Jika kalian benar-benar ingin menargetkanku untuk masalah ini, kalian memprovokasi otoritas seluruh umat manusia kita. Jika kalian ingin berdebat atas dasar ini, Sekte Wilayah Utara kita akan dengan senang hati menemani kalian sampai akhir. Kau, Grandmaster Kunya hendak marah. Penatua Hedu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Kunyu untuk tidak berbicara. Dia menyipitkan matanya dan menatap Yang Chen, mengakui bahwa, si kecil itu memiliki beberapa kemampuan, yang telah menyebabkan mereka mengalami banyak sakit kepala di antara binatang esensi api. Hanya dari kemampuan Yang Chen untuk menarik tali, orang bisa menebaknya. Penatua Sieyun hanya menyebutkannya dengan santai, tetapi Yang Chen telah menarik tali Penatua Sieyun dan kemudian menarik otoritas seluruh umat manusia. Ternyata masalah dengan Feng Du Tuolang hanyalah serangan sampingan terhadap Yang Chen, dan mustahil untuk mengancam Sekte Wilayah Utara dengan hal itu. Jika mereka bersikeras memperdebatkan masalah ini, mereka hanya akan mendatangkan kehancuran mereka sendiri. Oleh karena itu, Hedu hanya berkata, Yang Chen, mari kita bicarakan tentang kunci kristal. Kalau begitu, mari kita bahas kunci kristal secara terpisah. Terus terang saja, aku seharusnya tidak membiarkanmu memeriksa seluruh tubuhku tanpa alasan. Jika kau ingin memeriksanya, kau harus membayar harganya. Yang Chen berkata perlahan. Apa yang kamu inginkan? Tanya Tetua Hedu dengan nada muram. Sederhana saja, jika tebakanmu benar, dan aku benar-benar memiliki kunci kristal, maka aku akan menyerahkan kunci kristal itu kepada para tetua untuk ditangani. Bagaimana? Yang Chen menyarankan. Baiklah, Yang Chen, aku mulai menyukaimu, nak. Jika kau benar-benar memiliki kunci kristal, mengapa tidak memberikannya kepadaku, orang tua? Aku dapat membantumu dengan penilaian, dan aku akan menyimpannya untukmu. Ketika kekuatanmu tumbuh di masa depan, aku akan memberikan kunci kristal itu kembali kepadamu, kata Penatua Sieyun. Ketika percakapan berakhir, orang-orang di sekitarnya mengumpat dalam hati. Betapa tidak tahu malunya Penatua Sieyun yang menawarkan perlindungan seperti itu. Apakah dia benar-benar akan menyimpan kunci untuk Yang Chen ketika sudah jelas bahwa pintu verifikasi Dao akan segera terbuka? Dia pasti akan menggunakan kunci itu sendiri dan tidak meninggalkannya untuk Yang Chen. Tentu saja, Yang Chen tidak akan benar-benar mempercayainya dan dengan hormat berkata, itu tergantung pada apakah Penatua Hedu dan Grandmaster Kunyu setuju. Penatua Sieyun berkata dengan acuh tak acuh, Penatua Hedu, Saudara Kunyu, kalian harus mempertimbangkan dengan hati-hati masalah kunci kristal. Yang lain mungkin takut pada kedua sekte ini, tetapi keluarga kerajaan tidak. Wajah Tetua Hedu menjadi gelap, mengetahui bahwa Yang Chen sedang mencoba menabur perselisihan. Anak ini pintar sekali, mencoba menciptakan konflik antara kita dan keluarga kerajaan. Yang Chen, kau hanya mengakali dirimu sendiri. Untuk saat ini, aku tidak akan repot-repot dengan kunci kristal. Hari ini, yang kuinginkan hanyalah hidupmu dan tombak itu. Hedu menjadi bersemangat. Meskipun kunci kristal itu berharga, nilainya belum tentu lebih tinggi dari tombak Dewa Pembantai. Tidak seorang pun tahu niat mereka yang sebenarnya. Hari ini, rencana mereka adalah menggunakan kunci kristal sebagai umpan, memeriksa tas penyimpanan Yang Chen, diam-diam merebut tombak Dewa Pembantai milik Yang Chen, dan menyerahkan masalah kunci kristal pada takdir. Dengan mengingat hal itu, Penatua Hedu berkata dengan sungguh-sungguh, kami akan mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Baiklah, sekarang setelah kita menyelesaikannya, mari kita bicarakan apa yang harus kita lakukan jika aku tidak memiliki kunci kristal, kata Yang Chen. Kunci kristal itu pasti ada padamu, kata Hedu dingin. Oh, apakah kamu memberikannya kepadaku? Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Yang Chen mengangkat bahu. Penatua Hedu hampir kehilangan kesabarannya, tetapi dia segera menahannya dan bertanya, Yang Chen, apa yang kamu inginkan? Dalam satu kalimat, aku ingin kalian, binatang esensi api, melepaskan adikku. Ucap Yang Chen dingin. Apa? Binatang esensi api menangkap adik perempuan Yang Chen. Kapan itu terjadi? Semua orang sekarang dapat melihat bahwa ada banyak cerita antara Yang Chen dan binatang esensi api.
Selain itu, kirimkan 1 juta batu roh kelas atas ke sekte wilayah utara kami sebagai permintaan maaf. Lanjut Yang Chen. Nak, kau sedang mencari kematian. Tetua Hedu sangat marah. Penatua Xie apakah persyaratan yang saya ajukan terlalu berlebihan? Tanya Yang Chen. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Penatua Xie selaras dengan Yang Chen saat mereka bernyanyi dan menjawab, tersenyum tipis, harus kukatakan, Hedu, binatang esensi api kalian agak terlalu pelit. Tidakkah kalian ingin aku memeriksanya? Jika kalian tidak menemukan apapun, apalagi 1 juta, keluarga kerajaanku akan memberimu 5 juta. Mendengar ini, Hedu panik. Tidak mungkin dia akan membiarkan keluarga kerajaan memeriksa Yang Chen. Dia langsung berkata, baiklah, 1 juta saja. Kami, binatang esensi api, mampu membelinya. Dan lepaskan adikku, imbuh Yang Chen. Tidak masalah, kata tetua Hedu, karena dia bertekad untuk memeriksa seluruh tubuh Yang Chen. Adapun Yang Kaidi, dia hanya digunakan untuk mengancam Yang Chen. Mendengar ini, Yang Chen menghela napas lega dan berkata, baiklah, ini semua tas penyimpananku. Silakan periksa. Sambil berbicara, Yang Chen membuang semua kantong penyimpanan di tubuhnya. Penatua Hedu menangkap kantong penyimpanan itu dan mulai mencari dengan cermat. Pada saat ini, semua orang menahan napas, bertanya-tanya apakah tas penyimpanan Yang Chen berisi kunci kristal. Jika benar-benar ada, itu pasti akan menjadi berita yang menggemparkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Penatua Hedu memeriksa setiap tas penyimpanan dari yang pertama hingga yang terakhir. Bab 1320 terungkapnya negara suci Tiandu. Ekspresinya tidak menunjukkan kebahagiaan apapun, sebaliknya, itu menjadi semakin tidak menyenangkan. Di dalam tas penyimpanan, semuanya adalah material biasa, tidak ada yang diinginkan atau ingin dilihatnya. Baik itu kunci kristal maupun tombak dewa pembantai, keduanya tidak ada di sana. Bagaimana mungkin leluhur Hedu merasa senang akan hal ini? Melihat bahwa leluhur tua Hedu masih belum menemukan apapun setelah sekian lama, He Tan berkata tanpa ekspresi, Hedu, apakah kamu sudah selesai memeriksa? Apakah ada kunci kristal di dalam tas penyimpanan ini atau tidak? Ya, Hedu, beritahu kami apakah ada atau tidak. Banyak kekuatan lain juga ikut berkomentar, karena semua orang sangat peduli dengan masalah kunci kristal. Penatua Xie memperhatikan dengan saksama dari samping. Selama ada kunci kristal di tas penyimpanan Yang Chen, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk mengambilnya. Tidak akan mudah bagi Hedu untuk mengambilnya juga. Leluhur tua Hedu berkata dengan nada dingin, tidak ada di dalam tas penyimpanan, tapi hanya karena tidak ada di dalam tas penyimpanan bukan berarti tidak ada di tempat lain. Apa maksudmu? Tanya Kaisar Agung Huawu dengan dingin. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Hedu. Penatua Xie mengusap dagunya. Huawu menggertakkan giginya dan mengumpat dalam hati. Hedu menatap Yang Chen tanpa ekspresi, kamu mungkin tidak tahu bahwa Yang Chen memiliki ras manusia ikan di sisinya. Seperti yang kita semua tahu, ras manusia ikan memiliki harta karun interspatial dalam warisan mereka. Harta karun semacam ini sangat umum dan paling cocok untuk menyimpan barang. Yang Chen, apakah kamu berani mengeluarkan harta karun interspatial ini untuk diperiksa? Harta karun interspatial. Yang Chen punya harta karun seperti itu. Banyak orang yang terkejut, tetapi tidak terlalu terkejut. Meskipun harta karun antar ruang itu berharga, harta karun itu bukanlah sesuatu yang terlalu dipedulikan orang. Setiap kekuatan besar memiliki harta karun seperti itu. Hedu, jangan pergi terlalu jauh, kata He Tan dingin. Yang Chen lah yang menyetujui permintaanku di awal. Apa yang kukatakan di awal adalah untuk menggeledah seluruh tubuhnya. Ingat, itu adalah untuk menggeledah seluruh tubuhnya, dan aku ingin memeriksa semuanya tanpa ada yang terlewat. Jika dia benar-benar tidak punya apa-apa, aku akan meminta maaf kepada kalian semua. Kata Hedu. Mendengar ini, Yang Chen mengangkat bahu, karena Penatua Hedu tidak mempercayaiku, maka biarkan dia memeriksanya. Ini adalah harta karun antar ruang dari ras manusia ikan, yang disebut Sungai Delapan Ujung. Penatua Hedu dapat mencarinya sesuka hatinya. Yang Chen segera melemparkan liontin giok yang ditransformasikan dari ruang Sungai Delapan Ekstrim ke Hedu Laozu. Leluhur Hedu adalah orang yang berpengetahuan luas, dan ketika dia melihat liontin giok itu, dia tahu pasti ada rahasia. Dia segera menggunakan caranya, dan dalam sekejap, liontin giok itu memperlihatkan sebuah lubang hitam kecil, dan semua binatang iblis dan orang-orang di dalamnya keluar. Dalam sekejap mata, binatang-binatang iblis dan orang-orang di ruang interspatial berkumpul di area yang luas. Di antara mereka, suku manusia ikan dan saudara beruang hitam gunung hitam adalah yang paling menarik perhatian. Penampilan mereka membangkitkan keserakahan banyak orang, tetapi mereka terhalang oleh status Yang Chen dan tidak berani melakukan apapun. Meskipun suku manusia ikan dan saudara beruang hitam gunung hitam langka dan menarik bagi orang-orang di wilayah tengah, dibandingkan dengan status Yang Chen, mereka bahkan lebih waspada terhadap sekte wilayah utara. Sementara saudara beruang hitam gunung hitam dapat diabaikan, anggota suku manusia ikan sangat waspada terhadap manusia lain.
Melihat banyaknya manusia di sekitar mereka, mereka bersembunyi dengan gugup di belakang Yang Chen. Berdirilah di belakangku, semuanya akan baik-baik saja, Yang Chen meyakinkan. Para wanita ikan tersebut berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi kecemasan di wajah mereka tidak berkurang karena mereka memiliki ketakutan yang mendalam terhadap manusia. Tidak ada masalah dengan saudara beruang hitam Gunung Hitam, yang sesekali menggaruk-garuk kepala dan bertanya apa yang terjadi. Leluhur Hedu mengamati area itu dan mengangkat alisnya, "Hah? Mengapa aku tidak melihat burung merak 7 warna dan singa iblis es dan api?" Mendengar ini, Yang Chen mencibir, "Saya berkata, Penatua Hedu, tampaknya Anda hanya memiliki kata-kata Anda sendiri tentang burung merak 7 warna dan singa iblis es dan api. Sejauh yang saya tahu, saya tidak pernah mengakui bahwa saya memiliki keduanya sebagai bawahan saya." Mendengar hal ini, banyak orang mulai mempertanyakan keaslian kata-kata Hedu. Yang Chen begitu percaya diri menunjukkan tas penyimpanan dan harta karun antaruangnya, seolah-olah dia tidak takut leluhur Hedu menemukan sesuatu. Ini berarti Yang Chen tidak mendapatkan kunci kristal atau harta karun semacam itu. Di mana dia bisa menyembunyikannya dalam waktu sesingkat itu? Omong kosong. Orang-orang dari sekte kami melihatnya dengan jelas. Wajah Hedu memerah. Mereka juga mengatakan aku punya kunci kristal, tapi apakah aku punya atau tidak, Penatua Hedu dapat dengan mudah mengetahuinya, kan? Yang Chen berkata dengan malas. Jika Hedu benar-benar dapat menemukan sesuatu, itu akan mengesankan. Yang Chen sudah mengantisipasi hal-hal ini sejak awal. Dia menduga bahwa binatang esensi api mungkin telah mengetahui tentang dia yang memperoleh kunci kristal, jadi dia telah mempersiapkan segalanya sejak awal. Yang Chen menyembunyikan semua benda seperti kunci kristal, tombak dewa pembantai, merak 7 warna, dan singa iblis es dan api yang tidak dapat diekspos di negeri suci Tiandu, hanya menyisakan saudara beruang hitam Gunung Hitam, beberapa manusia ikan, dan sejumlah kecil semut suci di sini sebagai penutup. Lokasi negara Dewa Tiandu sangat jauh, di daerah Kabupaten Gunung Utara. Bagaimana Hedu bisa menemukannya? Namun, Hedu tidak mengetahui hal ini dan percaya sepenuhnya pada sukunya. Dia mencari dengan kulit kepala yang kesemutan untuk beberapa saat, tetapi bukan saja dia tidak menemukan kunci kristal, dia bahkan tidak menemukan bayangan kunci. Yang lebih penting lagi, tombak dewa pembantai juga tidak ada di antara mereka. Tidak, ini tidak mungkin, bagaimana mungkin? Hedu meraung marah. Ini sama sekali tidak masuk akal, pasti ada sesuatu yang salah. Leluhur Hedu, bagaimana? Apakah ada kunci kristal di dalamnya atau tidak? Hetan dan Huawu, dua kaisar, melihat bahwa leluhur Hedu tidak dapat menemukan apapun, dan berbicara kepadanya dengan niat buruk. Wajah Hedu Laozu menjadi gelap, dan dia berkata sambil menggertakkan giginya, tidak ada kunci kristal di ruang interspatial ini. Jika tetua Hedu masih ingin mencari, maka aku selalu siap menemaninya. Namun, aku tidak lagi memiliki ruang interspatial yang sama, jadi dia harus mencari tubuhku. Yang Chen merentangkan tangannya dan tampak seolah-olah dia siap untuk digeledah kapan saja. Bagaimana mungkin leluhur tua Hedu menyerah? Tiba-tiba, tatapannya jatuh pada sesuatu, dan saat dia melihat benda itu, matanya menyipit dan dia berteriak, "Apa ini?" Kemudian, Hedu mengambil benda itu. Saat melihatnya, ekspresi Yang Chen sedikit berubah karena benda ini adalah pelat susunan teleportasi yang dia gunakan untuk pergi ke negara Dewa Tiandu. Pelat susunan teleportasi ini adalah sesuatu yang harus dia bawa bersamanya. Dia tidak bisa menaruhnya di negara suci Tiandu, kalau tidak, dia tidak akan bisa pergi ke sana lagi. Bagaimana leluhur tua Hedu tiba-tiba terpaku pada benda ini? Yang Chen pasti berbohong jika dia berkata dia tidak gugup. Negara Dewa Tiandu sekarang adalah salah satu rahasia terbesarnya, dia tidak bisa mengungkapkannya. Mendengar pemikiran ini, Yang Chen tiba-tiba menjadi tenang kembali. Merasa gugup tidak akan menyelesaikan apapun. Sebaliknya, itu akan membuatnya terekspos. Yang Chen menatap mata leluhur tua Hedu dan berkata dengan tenang, seperti yang dapat dilihat oleh tetua Hedu, ini adalah pelat susunan teleportasi. Bab 1321 hasil akhir. Di susunan teleportasi, leluhur Hedu berbicara dengan nada muram, kemana susunan ini berteleportasi. Yang Chen sempat khawatir dengan masalah ini, tetapi tiba-tiba ia punya ide yang cerdas. Awalnya, ketika aku dikepung di alam rahasia Ki Ungu, semua orang tahu tentang hal itu. Namun, tidak seorang pun tahu bagaimana aku bisa lolos. Kenyataannya, aku memanfaatkan cakram susunan ini dan membuat titik teleportasi di lapisan pertama alam rahasia Ki Ungu. Semua orang menungguku di pintu masuk lapisan kedua, tetapi mereka tidak tahu bahwa aku sudah lolos di dalam lapisan kedua menggunakan susunan teleportasi ini. Jika leluhur Hedu menginginkannya, aku benar-benar bisa membuka susunan teleportasi ini dan mengajak semua orang untuk melihatnya. Setelah mengatakan itu, Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Wajah leluhur Hedu menjadi gelap, tatapannya langsung terkunci pada Yang Chen, wajahnya sangat jelek. Bagaimana mungkin dia membiarkan Yang Chen membawanya ke lapisan pertama alam rahasia Ki Ungu?
Tempat itu adalah tempat kebangkitan binatang roh api mereka, yang awalnya dibuka untuk rencana besar binatang roh api mereka. Sekarang, jika mereka dibawa lagi, bukankah itu akan memberikan bukti bagi yang lain untuk menemukannya? Bagaimana mereka akan membungkam mulut semua orang saat itu? Terlepas dari apakah kata-kata Yang Chen benar atau salah, kartu yang dimainkannya sungguh kejam. Akan tetapi, dia masih tidak mau menyerah dan terus mengawasi Yang Chen. Sementara dia memperhatikan Yang Chen pun memperhatikannya kembali, namun Yang Chen bersikap sangat tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Hal ini menyebabkan leluhur Hedu bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah pemuda ini mengatakan kebenaran? Namun, bagaimana dia menjelaskan masalah kunci kristal? Leluhur Hedu, apakah kamu sudah membuat keputusan? Yang Chen bertanya dengan tenang. Cakram susunan teleportasi ini sangat berharga, alam rahasia Qi Ungu sudah ditutup, jika kita pergi ke sana, akan sulit untuk kembali, jadi itu tidak perlu. Saya pikir Anda juga tidak punya waktu untuk menyembunyikan kunci kristal di sana. Setelah mempertimbangkan berulang kali, Hedu berbicara dengan nada serius. Saat kata-katanya berakhir, ekspresi Yang Chen tetap tidak berubah di permukaan, tetapi pada kenyataannya, keringat dingin mengucur deras dari punggungnya. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan untuk bernapas lega. Kalau dia benar-benar harus membuka cakram susunan teleportasi ini, dia tidak berani melakukannya, karena tujuan teleportasinya adalah negara Dewa Tiandu. Untungnya, Hedu pada akhirnya takut mengungkapkan rencana besarnya, jadi apapun yang terjadi, dia tidak berani berteleportasi ke alam rahasia Qi Ungu untuk melihatnya sekilas. Namun, Hedu tidak berhasil menggertaknya, bagaimana dia bisa tahu bahwa klaimnya tentang teleportasi ke alam rahasia Qi Ungu sepenuhnya salah. Jadi sepertinya, Yang Chen benar-benar tidak membawa kunci kristal bersamanya. Master Xie Yun akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sebelum leluhur Hedu bisa menjawab, Hua Wanru dengan tenang berdiri, melayang di udara seperti peri dan berkata, biarkan kami dari Sekte Lingnu kembali. Di akhir pidatonya, tim Sekte Lingnu tidak lagi memilih untuk ikut dalam keributan, tetapi dengan santai berjalan kembali. Ini juga menunjukkan posisi Hua Wanru, karena Hua Wanru belum pergi sebelumnya, itu menunjukkan bahwa dia masih ingin mendapatkan kuncinya. Sekarang setelah dia memutuskan untuk pergi, itu menandakan bahwa dia telah memastikan bahwa Yang Chen tidak lagi memiliki kunci kristal. Tidak, leluhur Hedu menggelengkan kepalanya, membuat pernyataan yang pasti. Mengenai menggeledah seseorang, yang merupakan tindakan kekanak-kanakan, dia tidak akan melakukannya. Eksplorasi jiwa ilahi yang sederhana dapat menentukan hasilnya, jadi apa gunanya menggeledah? Pada saat ini, Hedu yang geram menoleh dan memberikan tekanan pada binatang roh api yang ada di belakangnya. Semua binatang roh api di belakangnya tercengang karena mereka telah menerima ingatan yang jelas dari binatang roh api yang telah dibunuh oleh Yang Chen. Mereka praktis telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri Yang Chen memegang kunci kristal, bagaimana mungkin mereka salah? Dan kemanakah tepatnya merak 7 warna dan singa iblis es dan api pergi? Tidak seorang pun tahu jawabannya. Tentu saja, Yang Chen juga tidak mau repot-repot menjelaskan apapun. Dia membiarkan beruang hitam gunung hitam dan klan ikan memasuki subruang, lalu mengambil kembali barang-barang lainnya, dan mengubah subruang kembali menjadi liontin giok, menggantungnya di pinggangnya. Guru Xie Yun sama sekali tidak senang dengan hasil ini. Dia telah membuang-buang waktu, awalnya berpikir bahwa dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Siapa yang tahu itu ternyata hanya sandiwara yang dibuat oleh Hedu. Sambil merasa tidak puas, dia berkata dengan tegas, leluhur Hedu, kamu sudah berjanji, jangan mencoba untuk mengingkarinya. Alasan dia berkata demikian bukan karena dia benar-benar ingin membantu Yang Chen, tetapi semata-mata karena dia sangat tidak menyukai leluhur Hedu. Setelah membuat pernyataannya, Guru Xie Yun berbalik dan pergi. Karena pendiriannya sudah jelas, akan sulit bagi Hedu untuk mengingkari janjinya. Lagi pula, siapa yang berani mengabaikan janji yang dibuat kepada keluarga kerajaan? Sambil menahan amarahnya, Hedu berkata, Yang Chen, anggota Sekte Wilayah Utara, kami tidak dapat memberikan hasil untuk pencarian ini. Atas nama binatang roh api, saya minta maaf. Hedu, kita akan mulai berdiskusi, Kunya tidak bisa lagi duduk diam. Bukankah mereka awalnya mengatakan akan membunuh Yang Chen? Sekarang, mereka bahkan belum menyentuh Yang Chen, sebaliknya, mereka sendiri yang dalam masalah. Bagaimana Kunya bisa mentolerir ini? Tidak peduli apapun, dia tidak tahan. Hedu berteriak dingin, tahan napasmu. Leluhur Kunya tercekik dan wajahnya memerah karena marah, tetapi pada akhirnya, dia menelannya. Binatang Tu-Wolf dan binatang roh api masih dipimpin oleh binatang roh api. Hal yang penting adalah leluhur Hedu telah mencapai tahap demi dewa, sementara Kunya baru berada di tahap integrasi. Jelas, dia harus mengikuti jejak Hedu. Jika memungkinkan, leluhur Hedu pasti ingin membunuh Yang Chen, tetapi jelas hal itu mustahil dilakukan sekarang. Selain janji awal, yang diawasi oleh begitu banyak kekuatan, bahkan jika dia ingin mengingkarinya, itu tidak mungkin. Dia tidak punya pilihan selain berkata, Yang Chen, anggota Sekte Wilayah Utara,
kalian dapat yakin bahwa setelah 5 hari, sejuta batu roh kelas atas, dan saudara perempuanmu, Yang Kaidi, akan dikirimkan tepat waktu. Kata-kata ini sampai ke telinga Yang Chen dan dia akhirnya merasa lega. Saya harap kalian, binatang roh api, akan menepati janji kalian, tetapi ingatlah, banyak orang yang mendengar janji kalian hari ini. Kaisar Huawu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Leluhur Hedu tidak membuang kata lagi, dia melambaikan tangannya, dan pergi bersama kelompok serigala Tu. Ketika mereka sudah cukup jauh sehingga tidak ada orang lain di sekitar, leluhur Kunya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Hedu, apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Kamu benar-benar akan meminta maaf kepada Sekte Wilayah Utara dan melepaskan satu-satunya titik lemah Yang Chen. Bukankah ini melibatkan itu? Diam, jangan biarkan orang lain mendengar. Leluhur Hedu memarahi dengan marah. Kunya langsung menutup mulutnya, menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengatakan hal itu. Leluhur Hedu menggertakkan giginya dan berkata, kau pikir aku tidak ingin membunuh bocah ini? Tapi bagaimana kita membunuhnya sekarang? Baik kunci kristal maupun tombak pembunuh dewa tidak bersamanya. Jelas, bocah ini menggunakan beberapa cara untuk mengalihkan perhatian mereka. Meskipun kita marah, kita harus bertahan. Tapi tidak perlu meminta maaf pada bocah nakal ini, kata leluhur Kunya. Jika kita tidak meminta maaf, kedua ras kita tidak akan bisa berharap akan adanya perdamaian di tanah manusia. Alasan kita bisa hidup damai adalah karena manusia tidak ingin bersatu melawan kita dan tidak menemukan alasan untuk melakukannya. Jangan biarkan janji yang diingkari ini menjadi penyebab manusia bersatu melawan kita, mengerti? Hedu berbicara dengan serius, rencana besar kita akan segera berhasil, sekarang, kita harus bertahan.